Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Cognator 4. Untuk materi sebelumnya, kita telah belajar membuat salah satu fungsi CRUD, yaitu insert data. Kemarin kita telah berhasil menambahkan data buku baru, lalu kita juga telah menambahkan sebuah alert menggunakan flash data, di mana alert ini kemarin kita gunakan untuk memberikan notifikasi kepada kita apakah fungsi insert data kita berhasil atau gagal. Lalu kemarin juga kita telah menambahkan fungsi validasi terhadap inputan kita. Jadi sebelum inputan kita itu disimpan ke dalam database, kita lakukan validasi terhadap inputan kita terlebih dahulu. Nah, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembuatan fungsi CRUD yang lain, yaitu mengenai update data, di mana kita akan melakukan perubahan terhadap data yang sebelumnya pernah kita simpan ke dalam database. Mungkin untuk teman-teman yang belum mengikuti materi sebelumnya, alangkah lebih baiknya teman-teman mengikuti materi sebelumnya terlebih dahulu, karena materi kali ini masih menyambung dan menjadi satu kesatuan dengan materi sebelumnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penerapan pembuatan fungsi update data. Nah, sekarang kita buka aplikasi toko buku kita ke dalam VS Code, lalu kita coba jalankan aplikasinya. Kita buka terminal, lalu kita jalankan PHP Sparksoft. Oke, jika servernya sudah jalan, kita buka saja link ini ke dalam browser kita. Nah, sekarang kita ke data buku. Nah, kita akan menambahkan sebuah fitur update dan delete itu nanti di aksi ini ya. Nanti selain detail, di sini juga ada aksi untuk ubah dan juga hapus data. Sebelum kita membuat fungsi untuk ubah data buku kita, ada satu hal yang kemarin terlewat, terutama di bagian validasi tambah buku kita. Nah, sekarang coba kita ke form tambah buku kita. Kita klik tombol tambah data ini. Nah, ini kemarin kan kita sudah membuat validasi di sini, tapi di sini ada satu yang terlewatkan. Nah, mungkin kita coba dengan menambahkan data buku, lalu nanti kita bisa lihat apa yang kita lewatkan. Nah, kemarin kan yang sudah kita beri validasi adalah hanya judul buku ya. Mungkin untuk judul buku ini kita kosongkan saja. Lalu untuk penulis, kita isi saja, misal Andrea Hirata. Lalu untuk kategori adalah novel, harganya sekitar 50.000, untuk stoknya mungkin 100 saja, tahun terbitnya 2005, dan diskon kita kosongkan saja. Nah, sebenarnya untuk penulis, harga, stok, dan tahun terbit itu dia tidak boleh kosong ya. Tapi karena kita memberikan alertnya itu hanya pada judul, jadi kita gunakan judulnya saja yang kosong. Tapi nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Mungkin untuk penulis, harga, dan stok ini kalian bisa berikan alertnya, di mana nanti akan muncul pesan validasinya di bawah fieldnya. Nah, seharusnya di sini judul dia tidak boleh kosong. Nah, sekarang coba kita tekan tombol simpan dan lihat apa yang terjadi. Kita tekan tombol simpan. Nah, untuk judulnya, dia ada pesan validasinya bahwa judul harus diisi. Nah, jika teman-teman lihat, untuk penulis, harga, stok, dan tahun terbit, tadi kan kita sudah mengisi, tapi di sini dia tiba-tiba hilang ketika form tambah buku kita tidak lolos validasi, yaitu untuk judul ini. Yang seharusnya judul harus diisi, tapi kita kosongkan. Nah, sekarang kita akan memperbaiki validasinya di sini, di mana untuk field yang sudah kita isi, itu datanya tidak hilang.
Jadi kita tidak perlu mengisi ulang dari awal lagi. Kita ke form tambah buku kita. Ini untuk terminalnya bisa kita hilangkan saja. Kita tekan Ctrl backtick. Kita pilih book, lalu pilih file create.php. Ini bisa kita tekan ALTZ biar codingannya rapi dan enak dibaca. Nah, di form ini, di field input ini kita tambahkan value, di mana value-nya itu menggunakan fungsi old. Jadi kita tambahkan value seperti ini, lalu kita gunakan fungsi old, phpp, kontrol spasi, lalu kita gunakan old. Di dalam old ini adalah nama atribut dari inputan kita. Nah, nama atribut dari inputan ini adalah title ya. Untuk name-nya adalah title, maka di sini kita gunakan old-nya itu adalah title. Nah, artinya apa? Ketika kita ada validasi yang tidak lolos, maka nanti untuk formnya ini akan menampilkan inputan title yang sebelumnya sudah kita inputkan. Jadi tidak hilang begitu saja ya. Nah, ini untuk value-nya bisa kita kopikan di semua field. Kita Ctrl C untuk copy. Lalu sekarang kita ke penulis. Nah, di sini kita pastekan saja. Lalu di sini kita sesuaikan, yaitu nama fieldnya adalah author. Lalu kita lanjutkan ke tahun. Nah, di sini untuk fieldnya kita tambahkan value-nya. Dan title ini kita sesuaikan, yaitu release year. Lalu ke price, tambahkan value all juga. Lalu kita sesuaikan namanya price. Untuk diskon juga kita tambahkan value-nya, lalu kita sesuaikan namanya discount. Untuk stok juga kita tambahkan value, lalu ini title-nya kita ubah menjadi stok. Oke, mungkin sudah ya. Ini kita save, lalu kita coba jalankan aplikasinya. Kita kembali ke form tambah buku kita. Ini kita refresh terlebih dahulu. Lalu mungkin untuk judul kita kosongkan. Untuk penulisnya adalah Andrea Hirata. Lalu untuk kategorinya adalah novel. Harganya 50.000. Stoknya 100, tahun terbitnya 2005. Untuk diskon mungkin kita masukkan 10%. Nah, sekarang kita coba simpan. Nah, di sini untuk judul dia tidak lolos validasi, dan untuk penulis kategori dan untuk penulis harga, stok, tahun terbit dan diskon, ini datanya dia tidak hilang ketika kita tidak lolos validasi. Nah, mungkin untuk judul yang sudah pernah ada, yaitu mencari cahaya, harusnya dia tidak lolos validasi juga ya. Kita coba simpan. Nah, dia tidak lolos validasi karena judul sudah digunakan. Nah, tapi di sini untuk kategorinya dia kembali ke buku pelajaran ya. Kita coba cek ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk kategorinya ini. Sepertinya kita terlewat. Nah, karena kategori ini dia sifatnya adalah pilihan atau option ya. Jadi kita tidak bisa melakukan tambah value seperti inputan sebelumnya. Tapi di sini kita ada perlakuan khusus, yaitu kita menggunakan atribut yang namanya selected. Di mana kita akan melakukan pengecekan apakah book kategori ID yang old itu sama dengan ID value ini atau tidak. Jika sama berarti dipilih. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Nah, kita tambahkan di dalam option ini ya, di dalam tag option, yaitu di sini ya. Setelah titik 2 ini, setelah value ini, kita dapat enter saja. Lalu di dalam sini kita lakukan pengecekan menggunakan if, yaitu kita gunakan phpp, di mana old dari book kategori ID
itu sama dengan value dari book kategori ID ini atau tidak. Kita cek apakah sama atau tidak. Nah, jika sama, berarti option ini yang kita selected. Nah, jika tidak, berarti kita tidak akan melakukan aksi apapun di sini. Jadi untuk scriptnya seperti ini. Ini bisa kita save saja. Oh, ini kita typo di sini. Ini selected ya. Kita kurang C di sini. Oke, kita save. Lalu kita refresh lagi browsernya. Judul kita kosongkan, penulisnya Andrea Hirata, kategorinya novel, harganya 50, stoknya 100, tahun terbitnya 2005, lalu untuk diskonnya 10. Ini tinggal kita simpan saja. Nah, judulnya tidak lolos validasi dan kategorinya dia tetap novel. Lalu jika kategorinya dia komik, kita simpan. Nah, dia tetap komik ya. Kita kembalikan ke novel. Lalu di sini mungkin untuk karya Andrea Hirata salah satu contohnya adalah Laskar Pelangi. Nah, ini tinggal kita simpan saja. Validasinya lolos. Dan untuk data bukunya dia sudah berhasil diinput. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk penambahan dari materi validasi pada materi sebelumnya yang terlewatkan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat fungsi ubah di dalam pengelolaan data buku kita. Nah, kita tambahkan satu tombol terlebih dahulu, yaitu untuk memanggil form ubah data. Nah, ini kita ke halaman indeks dari pengelolaan buku kita. Kita ke folder view, lalu ke book, lalu kita ke file index.php. Nah, di file index ini kita ke bagian aksinya. Kita tambahkan satu tombol di sini, yaitu tombol yang akan kita gunakan untuk memanggil fungsi ubah. Masih sama, kita gunakan tag A. Lalu untuk hrefnya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu kita gunakan kelas. Di sini kita gunakan kelas yaitu btn karena kita akan membuat linknya ini berupa button. Lalu untuk warnanya kita gunakan saja warning yaitu berwarna kuning. Lalu untuk namanya kita tuliskan yaitu ubah. Ini kita save. Lalu kita coba refresh browsernya. Nah, sekarang kita sudah memiliki tombol ubah di sini. Nah, tinggal kita tambahkan icon dan kita ubah warnanya menjadi putih ya, biar serasi. Kita kembali ke halaman indeksnya. Nah, untuk iconnya kita gunakan seperti biasa yaitu tag I, di mana tag I ini di dalamnya ada kelas untuk memanggil iconnya yaitu fast, va. Nah, untuk edit kita gunakan iconnya yaitu icon edit. Ini kita tekan ALTZ biar codingannya itu rapi. Lalu untuk warna teks yang ada di tombol ubahnya ini kita gunakan fungsi utilities yang ada di Bootstrap 5, yaitu kita gunakan text strip white. Kelas ini digunakan untuk mengubah warna teks itu menjadi warna putih. Ini kita save. Lalu sekarang coba kita refresh di browsernya. Nah, sekarang untuk buttonnya sudah berubah menjadi kuning dan teksnya sudah berwarna putih. Nah, langkah selanjutnya kita buat fungsi untuk menampilkan form ubah di dalam controller book. Sekarang kita ke controller book. Ini untuk controller book. Nah, sekarang kita buat fungsi di bawah sini, yaitu kita gunakan func, kita enter saja. Lalu untuk nama fungsinya yaitu edit. Dengan parameternya adalah $slug. Nah, untuk isi dari fungsi edit ini, karena ini adalah fungsi yang akan digunakan untuk menampilkan halaman form ubah,
Maka pada fungsi umumnya kita gunakan data, di mana data ini nanti akan kita kirimkan ke dalam view. Nah, nanti data ini secara khusus akan kita kirimkan ke dalam view ubahnya atau ke dalam form ubahnya. Nah, untuk isi dari data, di mana yang pertama yang wajib itu ada title. Karena title ini kan ada di template, jadi di setiap pemanggilan fungsi yang merujuk ke suatu halaman, kita wajib menambahkan title. Nah, untuk title-nya kemarin kita peroleh dari variabel define dengan nama underscore title. Nah, di dalam form ubah ini nanti kan kita menampilkan dalam bentuk form, di mana formnya itu nanti sudah ada datanya. Maka dari itu di fungsi edit ini kita kirimkan data dari buku berdasarkan slug yang kita pilih. Nah, itu datanya kita kirimkan ke form ubahnya. Kita gunakan result saja. Nah, kemudian kita akses model untuk menampilkan data berdasarkan slug yang dipilih. Nah, kemarin kita gunakan yaitu $this underscore book model, lalu kita akses fungsi get book. Nah, di dalam fungsi get book ini ada parameter yaitu slug. Nah, slugnya itu nanti kita peroleh dari parameter slug yang ada di fungsi edit ini. Nah, ini untuk datanya, kita titik koma, lalu kita return. Kita return ke view, di mana view-nya itu nanti akan kita letakkan di folder book, fungsinya adalah edit. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan data, karena kita akan mengirimkan data ini yang berisi title dan result ini ke dalam view editnya, atau ke dalam form editnya. Jangan lupa ini ada titik koma. Nah, sekarang kita buat halaman atau view dengan nama edit. Nah, di mana untuk halaman ini berisi form ubah data. Nah, sekarang kita ke folder book. Di sini kita klik kanan, lalu kita pilih new file, lalu kita buat nama filenya adalah edit.php. Kita enter saja. Nah, maka ini adalah halaman edit. Nah, karena edit itu pada dasarnya adalah mirip seperti form tambah, maka kita bisa kopikan saja isi dari form tambah tersebut ke dalam form edit. Nah, mungkin nanti kita ada beberapa penyesuaian. Nah, sekarang kita kopikan saja form dari tambah buku ke dalam form untuk ubah buku. Kita ke form tambah bukunya, kemarin ada di file create.php. Nah, ini sintaksnya kita kopikan saja, Ctrl A, lalu Ctrl C untuk copy. Lalu kita ke file edit, lalu di sini kita paste dengan tekan Ctrl V. Lalu kita scroll ke bagian atas. Nah, ini untuk namanya kita ubah menjadi ubah title. Nah, ini untuk form ubahnya ya. Nah, sekarang kita save terlebih dahulu. Kita lihat halamannya seperti apa. Ini kita save. Nah, sebelum kita mengakses form ubah, kita buat dulu routing untuk mengakses fungsi edit yang ada di dalam controller book tadi. Nah, sekarang kita ke file routes yang ada di config. Ini untuk file routes-nya. Lalu di bawah sini kita buat yaitu routes panah get. Dan ini untuk menampilkan halaman ya, kita gunakan metodenya get. Lalu untuk nama routingnya yaitu book edit. Nah, book edit ini mengakses controller book, fungsinya itu edit. Nah, tadi di dalam book edit ini kan dia memiliki parameter. Nah, untuk parameternya kan dia berupa slug ya, tadi parameternya slug. Nah, di sini kita tambahkan parameternya yaitu biar sama seperti detail ini ya, kita gunakan placeholdernya yaitu any.
Nah, karena routing ini memiliki parameter atau placeholder, di controller ini, di fungsinya ini kita tambahkan juga $1, yang berarti kita memiliki satu parameter. Oke, di sini lalu teman-teman bisa membuat atau menambahkan inisial di sini. Kita gunakan array dengan key-nya itu adalah S. Lalu kita inisialkan, dia namanya adalah ubah buku. Nah, ini untuk routingnya sudah kita buat. Ini kita save. Nah, sekarang kita panggil routingnya ini di dalam button atau tombol ubah tadi ya. Tombolnya tadi ada di index. Nah, kita tambahkan di href ini. Kita gunakan saja inisialnya tadi ya. Kita gunakan php Ctrl spasi enter, lalu di sini kita gunakan route _to, lalu nama inisial dari routingnya, yaitu tadi adalah ubah buku. Nah, untuk routingnya itu kan dia memiliki parameter. Nah, parameternya adalah slug. Jadi kita tambahkan juga value, yaitu slug seperti ini. Oke, ini kita save. Nah, sekarang kita coba apakah tombol ubah kita ini sudah berhasil mengakses halaman form ubah buku. Kita kembali ke browsernya. Ini kita refresh terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengubah data buku, yaitu mencari cahaya ini. Kita klik ubah. Nah, di sini dia mengakses URL-nya sudah benar ya. Hanya saja dia ada error, yaitu errornya ada di validation. Nah, karena kemarin kita sudah menambahkan validation di dalam form kita jangan lupa nih manggil fungsi validasinya itu agar bisa diakses di form edit juga. Sekarang kita kembali ke fungsi editnya. Kita ke controller book. Nah, untuk fungsi edit ini kita tambahkan pemanggilan fungsi validation di dalam array data. Nah, untuk namanya kita samakan saja seperti yang telah kita buat di form create. Kita coba ke form create-nya ya, biar kita lihat untuk memastikan. Nah, kita gunakan validation ini. Ini kita copy, lalu kita ke fungsi editnya, kita pastekan di sini. Ini kita save. Lalu kita coba refresh browsernya. Ini tinggal kita refresh. Nah, maka di sini kita masih memiliki error, yaitu book kategori. Oke, kita belum menambahkan book kategori. Nah, sekarang kita coba cek di fungsi create-nya. Kita kembali ke controller, kita ke fungsi create. Nah, di fungsi create itu kan dia mengakses ini ya. Di fungsi create itu dia mengakses book kategori juga. Nah, ini kita kopikan juga. Lalu kita kembali ke fungsi edit, kita tambahkan di array data ini. Kita pastekan saja. Nah, kita sudah menambahkan book kategorinya. Ini kita save, lalu kita coba refresh browsernya. Ini kita refresh. Nah, sekarang untuk form ubahnya sudah selesai. Selanjutnya, ketika kita mengakses sebuah form ubah, seharusnya ini untuk formnya sudah ada data-data yang akan kita ubah ya. Nah, sekarang kita set nilainya ke dalam form ubah buku kita. Sekarang kita kembali ke form editnya. Nah, di sini di dalam form edit ini kita set value-nya. Nah, sekarang untuk yang pertama kali adalah judul. Nah, sekarang kita set judulnya. Untuk value-nya di sini kita set alt title, di mana untuk alt title ini ketika form kita tidak lolos validasi, data yang sudah kita inputkan itu dia tidak hilang ya. Maka dari itu kita menggunakan alt title. Nah, untuk form ubah ini kita juga tetap menggunakan alt title, tapi di sini kita tambahkan, yaitu kita set untuk nilai awalnya. Nah, untuk nilai awalnya, tadi kan kita mengirim di form ubah ini menggunakan, yaitu ini ya, untuk variabel result, dimana untuk variabel ini dia adalah
variabel dengan outputnya adalah array. Nah, sekarang kita set untuk result ini ke dalam inputannya. Nah, di sini kita panggil result. Lalu kita akses array-nya yaitu title. Nah, seperti ini. Nah, kita coba dulu apakah berhasil tampil di form ubahnya atau tidak. Ini kita save dulu, lalu kita refresh browsernya. Nah, ini kita refresh. Nah, sekarang datanya udah ada ya. Jadi ketika kita kembali ke indeksnya. Ketika kita klik tombol ubah ini, maka datanya sudah ada untuk judulnya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk penulis, harga, stok, tahun terbit, dan juga diskon. Nah, ini untuk resultnya bisa kita copy saja, Ctrl C. Lalu sekarang kita ke penulis. Di dalam alt ini kita tambahkan. Nah, lalu resultnya adalah author. Kita ke bawah lagi. Nah, untuk kategori juga sama. Di dalam alt ini kita tambahkan resultnya, yaitu nilai awalnya adalah book kategori ID seperti ini. Lalu kita ke bawah lagi ke tahun. Di dalam alt release year kita tambahkan juga resultnya, nilai awalnya yaitu release year. Lalu ke harga juga kita tambahkan nilai awalnya yaitu namanya price. Lalu yang terakhir untuk diskon kita tambahkan juga nilai awalnya yaitu diskon. Ini kita save. Lalu kita refresh browsernya. Kita refresh. Nah, sekarang untuk nilai awalnya sudah di set ya. Oh, ini untuk stoknya belum. Oh ya, kita kelewatan stok. Nah, untuk stoknya kita set juga nilai awalnya dengan nama stok. Nah, ini kita save. Lalu kita coba refresh browsernya. Oke, sekarang semua nilainya sudah dimasukkan ke dalam form ubah buku ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat fungsi untuk menyimpan perubahan di form ubah buku ini ya. Kita ke controller. Nah, di bawah sini kita buat fungsi yaitu dengan nama update. Jadi fungsi untuk menyimpan perubahan. Nah, di mana untuk parameternya adalah kita akan menyimpan perubahan itu berdasarkan ID dari bukunya. Nah, untuk isi dari fungsi update ini pada dasarnya sama seperti fungsi save, yaitu sebelum kita melakukan penyimpanan perubahan terhadap data itu ke dalam database, kita lakukan validasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita abaikan validasinya terlebih dahulu. Kita fokus kepada fungsi untuk menyimpannya. Untuk fungsi menyimpannya, itu sama seperti saat kita menyimpan di dalam fungsi save. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kita copy saja script yang ada di fungsi create-nya. Nah, ini ya. Ini fungsi untuk menyimpannya, kita mulai dari select sampai ke return-nya. Ini kita copy, Ctrl C. Nah, untuk validasinya, kita abaikan terlebih dahulu karena nanti ada sedikit perbedaan di dalam validasinya. Nah, lalu di sini kita pastekan di fungsi update kita. Nah, kita sama-sama menggunakan script yaitu book model save ini ya. Jadi nanti yang akan kita update itu adalah title, slug, author, release year, price, diskon, stok, dan book kategori ID. Lalu apa nih bedanya antara fungsi yang ada di update ini sama fungsi yang ada di save tadi? Sebenarnya sama-sama untuk menyimpan perubahan. Tapi khusus untuk update ini kita ada tambahan parameter yaitu ID. Kita tambahkan ID dari buku yang akan kita ubah. Nah, untuk nama kolom ID-nya adalah book ID.
Book ID ini adalah primary key dari tabel buku kita atau tabel book jika kita simpan di database. Nah, jadi di dalam fungsi book model save ini, jika tidak ada ID-nya, maka secara otomatis fungsi ini digunakan untuk insert data. Tapi jika ada ID-nya, fungsi ini digunakan untuk update data. Jadi di sini CI sudah cukup pintar ya, membedakan apakah fungsi book model save ini digunakan untuk insert data ataupun update data. CI itu bisa tahunya kita memasukkan book ID atau tidak, atau mungkin untuk kasus lain kita memasukkan primary key-nya atau tidak. Nah, untuk primary key ini adalah key yang sudah kita set di dalam model kita. Nah, ini adalah tentang book model. Kita set primary key-nya itu di dalam book model. Nah, kita coba lihat book modelnya. Ini adalah book model kita. Nah, key-nya itu nanti si CI ini dia akan melihat berdasarkan book ID ini. Ini adalah primary key yang sudah kita set. Nah, maka dari itu di fungsi book model save ini nanti CI akan ngecek berdasarkan primary key-nya. Oke, semoga paham ya. Nah, di sini untuk book ID-nya kita isi dengan $ID, di mana untuk $ID ini kita peroleh dari parameter yang ada di fungsi update ini. Oke, ini selebihnya sama. Lalu kita ganti pesan flash datanya. Jika berhasil, pesannya adalah data berhasil diperbarui. Jika gagal, berarti data gagal diperbarui. Nah, untuk redirectnya sama, kita redirect ke routing book, yaitu ke halaman list buku. Ini tinggal kita save saja. Sekarang kita buat routing untuk mengakses fungsi update ini. Kita ke file routes-nya. Nah, di sini kita tambahkan routingnya ya. Kita dapat tambahkan yaitu routes. Nah, ini simpan ya. Kita akan menyimpan data ke dalam database. Kita gunakan yang namanya post. Sebenarnya khusus untuk menyimpan itu ada sendiri yaitu put. Tapi karena kita hanya bermain menggunakan browser dan browser itu hanya mengenal get dan post, maka untuk update ini kita gunakan post. Nah, untuk nama routingnya adalah book edit. Kita samakan saja, tidak masalah. Lalu untuk parameternya, dia kan ID ya, berarti dia parameternya adalah num, numeric, karena book itu primary key-nya itu berupa angka. Lalu dia mengakses controller book fungsi update. Nah, di mana untuk fungsi update ini ada satu parameter. Kita bisa inisialkan S. Nah, kita inisialkan adalah update buku. Jangan lupa titik koma. Kita save. Nah, kita dapat mengakses routing ini ya. Kita bisa menggunakan book edit atau menggunakan update buku. Nah, sekarang kita akses routing ini di dalam form ubah buku kita. Kita kembali ke form edit. Nah, di actionnya ini kita ganti dengan update. Karena dia ada parameternya, maka kita tambahkan $result. Lalu indeksnya adalah book ID. Ini bisa kita save. Lalu kita coba jalankan form ubah data buku kita. Kita kembali ke browsernya. Ini kita refresh saja. Nah, mungkin kita ingin mengubah judulnya menjadi Mencari Jaya 2 ya, misalnya. Lalu di sini kita tekan simpan saja. Maka di sini untuk judul bukunya dia sudah berubah. Mungkin kita ubah juga lainnya. Selain judul buku, mungkin untuk penulisnya Bekti Suratmanto. Kategorinya kita biarkan novel. Harganya 100.000. Stoknya 1.000. Tahunnya adalah 2022. Lalu untuk diskonnya adalah 12% ya.
Lalu kita coba simpan. Nah, berhasil ya. Kita lihat detailnya. Nah, penulisnya sudah berubah, judulnya sudah berubah, tahun, harga, stok juga sudah berubah. Kita kembali saja. Oke, sekarang fungsi ubahnya sudah selesai ya. Kita sudah membuat fungsi ubahnya. Nah, kita kurang untuk menambahkan validasinya. Nah, sekarang kita kembali ke fungsi update kita tambahkan validasinya. Di fungsi update ini kita bisa menambahkan validasinya itu sesuai dengan fungsi save-nya. Kita kopikan saja dari fungsi save. Ini untuk validasinya ya. Ini bisa kita kopikan, Ctrl C, lalu kita ke update, lalu kita pastekan di sini. Oke. Nah, sekarang untuk redirect-nya, ini kita redirect ke book edit. Lalu di sini jangan lupa ada parameternya, yaitu slug ya. Parameternya berupa slug. Nah, jika kita lihat di edit ini, di fungsi form edit ini, dia parameternya adalah slug ya. Maka dari itu di return-nya ini kita juga parameternya slug. Untuk slug yang di sini, ini adalah slug yang lama ya. Jadi mungkin untuk variabelnya kita bedakan saja biar tidak salah. Ini adalah slug yang lama. Nah, sedangkan di form ubah buku kita belum memiliki slug yang lama. Maka dari itu di form ubahnya kita tambahkan field untuk menyimpan slug yang lama kita. Kita tambahkan di bawah form ini, yaitu kita gunakan input. Lalu kita langsung tambahkan value. Value-nya adalah kita akan echo gunakan php Ctrl spasi, kita gunakan $result lalu slug. Nah, jangan lupa ini untuk namanya kita beri nama yaitu slug lama. Kita save. Nah, di dalam fungsi update ini slug lamanya ini kita tangkap di sini yaitu slug lama. Kita gunakan untuk menangkap nilai dari form, kita gunakan yaitu this request get var. Nah, yang akan kita tangkap apa? Yaitu slug lama. Nah, di sini kurang G. Oke, seperti ini ya. Nah, sebenarnya kita melupakan satu hal lagi teman-teman. Harusnya di setiap form itu kita menambahkan sebuah script yang digunakan untuk pengamanan. Yaitu kita gunakan scriptnya namanya ini CSRF field. Jadi kita tambahkan script CSRF field. Nah, script ini digunakan untuk apa? Ini adalah script yang merupakan fitur dari Cogniter 4. Nah, mungkin untuk Laravel juga ada ya script CSRF field ini. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengantisipasi agar orang lain itu tidak bisa membaca form kita. Jadi kita hanya bisa melakukan penambahan data ataupun perubahan data itu hanya di dalam form yang kita miliki. Jadi orang lain itu tidak bisa melakukan penambahan data atau mengubah data itu dari form yang mereka miliki lalu membaca form kita. Jadi intinya seperti itu. Ini kita save saja. Nah, jika di form edit ini kita tambahkan script ini, maka seharusnya di form tambah juga kita tambahkan script ini ya. Ini kita kopikan saja. Kita ke form tambahnya, lalu di bawah form ini kita tambahkan script ini. Oke, bisa kita save, lalu kita close saja form tambah ini. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita kembali lagi ke validasi. Nah, di sini kita sudah memasang validasinya. Sekarang kita coba ke form ubah kita. Mungkin kita ubah ini ya. Sama seperti tadi kita ubah mencari cahaya 2 ini. Oke, sekarang kita sudah menangkap slug lamanya. Nah, field ini kita tidak akan menampilkannya di sini, melainkan kita akan membuatnya sebagai field yang hidden.
Nah, untuk field hidden kita tinggal tambahkan type-nya itu sebagai hidden ini ya. Kita ubah type-nya menjadi hidden. Kita save. Sekarang kita coba refresh browsernya. Nah, maka field-nya itu hilang ya. Tapi field-nya tetap ada di dalam form ini. Namun dia hanya sifatnya sebagai hidden. Nah, lalu sekarang mungkin kita tidak ingin mengubah judulnya, tapi kita ingin mengubah penulisnya. Kita kembalikan penulisnya ke awal, yaitu key_anom. Mungkin seperti itu saja, lalu kita coba simpan. Nah, jika kalian perhatikan di sini kita tidak lolos validasinya ini ya. Ada validasi bahwa judul sudah digunakan. Padahal kan kita tidak melakukan perubahan terhadap judul itu. Seharusnya ini judul bisa disimpan ya. Kecuali jika kita mungkin mengubah judulnya menjadi Laskar Pelangi seperti ini. Nah, karena di database Laskar Pelangi ini sudah ada. Nah, jika kita simpan, ya wajar-wajar saja jika ada validasi bahwa judul sudah digunakan. Tapi di sini kasusnya kita tidak merubah judul kita. Jadi kita tetap mempertahankan judul ini. Nah, hal itu terjadi karena di sini kita menggunakan rule yang is unique ya. Nah, khusus untuk update ini kita harus mengatasi pengecekan is unique ini. Apakah judulnya itu berubah atau tidak? Nah, di sini kita akan mengecek apakah judul yang baru itu sama dengan judul yang lama atau tidak. Jika judul yang sama, berarti kita tidak melakukan pengecekan is unique. Nah, jika judulnya kita ubah, nah maka kita akan melakukan pengecekan apakah judul yang kita ubah itu sudah pernah ada atau belum di database. Nah, untuk melakukan pengecekannya, nah di sini kita tangkap dulu yaitu data book lama ya. Jadi kita akan menampung data buku lama berdasarkan slug lama kita. Nah, untuk mengakses data buku lama kita bisa gunakan yaitu fungsi ini ya. This book model lalu get book. Nah, di sini kita gunakan slug lama. Nah, seharusnya untuk slug lama ini, yang ini ya, slug lama ini kita letakkan di atas data book lama ini. Bisa kita cut saja, Ctrl X, lalu kita pastekan di sini, Ctrl V. Oke, kita save. Nah, kemudian di sini kita lakukan pengecekan. If data book lama, kita cek title-nya. Apakah title dari data book lama ini sama dengan title yang ada di request kita? Jadi kita akan mengecek title dari data book lama dengan title yang ada di form ubah kita. Nah, kita menangkap nilai yang ada di form ubah kita kan menggunakan this request get var, di mana untuk atributnya adalah title. Nah, jika sama berarti kita tidak perlu melakukan pengecekan is unique. Kita buat saja rule title-nya. Nah, jika sama kan berarti kita cukup required aja ya. Cukup required. Lalu jika ternyata dia judulnya itu berbeda atau berubah, berarti untuk rule title-nya kita gunakan yang rule ini ya, ada required dan pengecekan is unique. Kita pastekan di sini. Nah, lalu di validasi rule ini kita gunakan yaitu variabel rule title. Kita save. Nah, sekarang kita coba di form ubah kita. Kita kembali ke browser, kita refresh. Untuk judulnya mungkin kita ubah ya, yaitu Laskar Pelangi. Nah, judulnya kita ubah. Sekarang kita coba simpan. Nah, dia ada validasi judul sudah digunakan. Nah, sekarang kita coba kembali, kita refresh lagi. Nah, judul ini tidak kita ubah ya, kita hanya mengubah untuk penulisnya. Kita ubah penulisnya menjadi key_anom. Sekarang kita simpan. Nah, maka data berhasil diperbarui.
Jika kita lihat detailnya, nah penulisnya sudah berubah menjadi Ki-anom. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan fungsi untuk mengubah data buku kita. Semoga sampai di sini teman-teman bisa mengikuti dan paham alurnya ya. Untuk materi kali ini, mungkin kita hanya membahas mengenai ubah data buku. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menghapus data buku kita. Nah, nanti untuk fungsi hapusnya kita dapat melakukan penghapusan secara permanen maupun kita menggunakan soft delete. Nah, untuk soft delete ini nanti datanya itu terhapus tapi dia masih tetap ada di dalam database. Nah, nanti kita akan mempelajarinya di materi selanjutnya. Oke teman-teman, semoga materi kali ini dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Saya Ki-anom undur diri, dan salam coding.